Woi, lu siapa, woi? Woi, lu pakai ngikut-ngikutin gaya gua sih. Ada di situ ada, guys. Siapa ya? Woi, lu siapa, woi? Woi, lu pakai ngikut-ngikutin gaya gua sih. Ada di situ ada, guys. Siapa ya? Woi, lu siapa, woi? Woi, lu pakai ngikut-ngikutin gaya gua sih. Ada di situ ada, guys. Siapa ya? Woi, lu siapa, woi? Woi, lu pakai ngikut-ngikutin gaya gua sih. Ada di situ ada, guys. Siapa ya? Jangan tonton video ini karena video ini bukan untuk kaum lemah. Ya kurang lebih begitu tagline channel yang akan kita unboxing kali ini, guys. Video ini berdurasi sedikit panjang, jadi kalau kalian hanya sekedar ingin bully, tidak untuk belajar, gue saranin untuk segera tinggalin video ini sekarang. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, yang ingin belajar, kita lanjut. Pada pokok pembahasan pada video ini akan berisi 5 poin, guys, tentang Sableng TV. 1 kelebihan, 2 statement, 3 kejanggalan, 4 live streaming, dan kelimanya adalah editing. Kita akan bedah yang poin pertama dulu, guys. Yang 1 kelebihan, channel Sableng TV ini menurut gua tidak menjual semata-mata penampakan, guys. Channel ini cukup menghibur dengan tingkah hostnya yang lucu, bahkan setiap kali gua nonton keseluruhan video ini tanpa gua skip, guys. Karena gue pengen lihat atraksi atau pertunjukan yang dibawain oleh si host misterinya. Jadi nggak melulu penampakan yang gue lihat di sana ya, guys. Karena gue menikmati pertunjukan hostnya. Jadi buat kalian subscriber Sableng, lebih subscriberan gue sebenarnya ketimbang kalian yang pasti sering skip sampai bagian penampakannya aja kan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, guys. Poin kedua adalah statement. Di sini menurut gue sayang sekali, beberapa waktu lalu host Sableng TV ini sempat diundang di salah satu stasiun TV dan mengucapkan statement yang menurut gue kesalahan fatal, guys. Kenapa fatal? Saat ditanya host acara stasiun TV tersebut terkait keaslian video hantu dalam channel Sableng TV menjawab, asli sih, ya kan itu live. Asli sih, gitu. Kan itu live. Yang kebetulan waktu itu dia juga sedang diundang ke Bekasi, guys. Sayang sekali waktu itu gue nggak bisa ketemu sama dia gitu. Siapa tahu gue bisa bantu nampakin hantunya di sana gitu. Karena dia waktu live itu nggak dapat penampakan apa-apa. Ya udah pasti begitu gitu. Poin ketiga, kejanggalan. Asli sih kan itu live. Asli sih kan itu live gitu. Nah ini sangat lucu sekali, ada viewer yang berkomentar asli sih kan itu live gitu. Maksudnya subscriber yang kalau kita buat konten yang ingin memberikan kebenaran, yang memberikan edukasi buat masyarakat, kita selalu dihadapin dengan pertanyaan asli kan itu live gitu. Kamu bisa jawab nggak? Bisa nggak buat video seperti itu gitu.
Mudah guys. Bukan salah viewer sih, karena hanya kurang dijelaskan sedikit saja tentang bagaimana cara membuat live palsu gitu. Tentu saja tetap bisa berkomunikasi dengan para viewer yang berkomentar di live chat ya guys. Jadi masih bisa baca komen, masih bisa jawab-jawab kayak gitu deh. Mereka mengatakan seperti itu karena host misterinya juga sih yang berkata demikian. Ini kan jadi menunjukkan gitu bahwa setiap perilaku idolanya itu diduplikasi oleh para fansnya gitu. Jadi ya ditiru, apapun yang ada di video itu jadi ditiru gitu. Entah sebuah pemahaman atau ucapan atau asumsi mereka itu pasti diikutin viewernya gitu, diaminin viewernya bahwa ya host gua yang bilang kok, jadi ya bener-bener aja host gua gitu. Maksudnya mungkin begitu ya. Emang terjadi gitu. Streaming. Poin keempat adalah live streaming. Asumsi yang dikembangkan di channel Sableng TV ini, pertama live. Live itu asumsi di sana yang dikembangkan ya. Live itu asli gitu. Ya kan? Terus sempet juga gitu kan. 1000 like saat live atau bom like mengganggu live. Asumsi ini tentu saja salah besar guys. YouTube tidak membatasi streaming dari banyaknya like guys, ataupun chat saat live. Sebagai contoh, coba kalian bisa buka channel ini waktu live. Jadi ini bukti gitu bahwa like-nya itu puluhan ribu, nggak cuma 1000, dan videonya tetap lancar jaya gitu, nggak ada gangguan atau bahkan videonya sampai terhenti gitu, ya kan? Jadi kalian bisa buktiin di channel ini waktu mengadain live streaming atau waktu dia sedang live streaming gitu. Berapa yang like, apakah videonya terganggu atau terhenti, kalian bisa cek langsung nanti saat waktu live ya. Ini kan screenshotan dari kami, takutnya kami yang edit gitu. Karena setiap bukti yang kami sajiin dikiranya kami yang edit sendiri. Nanti kalian nonton sendiri aja. Sudah pasti tidak terpengaruh like. Sudah pasti tidak terpengaruh sih guys ya. Maksudnya YouTube tuh live tidak terpengaruh gitu. Sudah pasti tidak terpengaruh. Like tidak akan berpengaruh pada live streaming gitu. Karena ses atau besaran transfer datanya sangat super rendah sekali. Jadi nggak bakal mempengaruhi kalau kalian streaming cuma ketimbang like doang. Masa keganggu videonya sampai 1000 orang, ya alhamdulillah banyak yang like gitu ya. Nggak kalau gua bedah-bedah gitu kan yang dislike banyak gitu. Jadi ya harusnya seneng dong host misteri gitu. Terus berdalih, gue bisa kok. Oh sekarang gue setiap live streaming gue matiin tuh. Jadi statistik penontonnya dimatiin. Jadi like sama dislike-nya nggak kelihatan saat live streaming. Jadi nggak kelihatan tuh. Sekarang live streaming lancar jaya terus. Padahal nggak ngaruh guys. Padahal diumpetin statistik untuk penontonnya juga like-nya tetap ke-record. Like-nya itu, nah ini yang jadi pemahaman kalian yang salah ini pengen gue lurusin gitu guys. Jadi kalau itu tuh bom like nggak ada bom like susah amat sih bom like itu tuh sebenarnya nggak ada guys, nggak ada yang bisa bom like ganggu yang namanya streaming ya, nggak ada bom like ganggu streaming itu nggak ada, kecuali sinyalmu rendah dan di situ banyak banget yang nonton ya mungkin bisa aja karena terjadi interaksi. Gue juga nggak paham banget, tapi secara logika gua itu nggak ngefek gitu loh. Like gitu itu nggak ngefek ketimbang nempelin jari doang kan gitu ya, nggak ngefek. Nah yang poin ketiga dari live streaming, kejanggalan di live streaming itu ada live di kandang dapat hantu, live di luar dapat sinyal guys. Kenapa gue bilang di live di luar dapat sinyal gitu ya? Jika kalian perhatiin dengan seksama channel Sableng TV ini gitu, perhatikan resolusi video live hasil streamingnya berikut ini guys. Tuh lihat, kalian bisa lihat di video ini nih. Ya, kenapa semua video live streaming yang berpenampakan resolusi videonya berukuran segitu gitu loh? Videonya cuma segini, kecil banget gitu. Harusnya kalian paham ya. Seperti video intro pada awal video ini gitu loh. Setiap penampakan videonya resolusinya rendah gitu. Jadi gue susah gitu nyari yang potongan layernya mana. Ini gambar pecah-pecah ya kan. Gue mau nyari potongan yang kotak-kotak, itu kotak-kotak semua gambarnya Sableng gitu. Walaupun mungkin bisa ya. Wah, ahli IT sih udah ngomong gitu, tapi malah dibully gitu. Gue bingung juga sih sama orang-orang. Mau dikasih tahu yang benar kok malah yang dibully yang benar gitu. Aduh. Udah jelas-jelas ahli IT gitu. Sableng bilang orang kampung. Lah dia percaya orang kampung. Ya Allah, bukan
ngomongin ya, karena Sableng sendiri yang bilang ya kan, gue nggak ngejek atau gimana gitu ya, karena Sableng sendiri yang bilang orang kampung, orang polos nggak tahu apa-apa, gue nggak tahu editing, gue nggak tahu ini. Pada kenyataannya dia adalah dulu operator warnet, servis HP. Gue dulu pernah buka warnet guys, gue pernah buka warnet dulu ya. Orang warnet ya apa aja tahu guys. Jadi mau mainin billing, mau mainin apa namanya, ya kayak gitulah, software apa gitu, kita udah ya gimana gitu, karena waktu banyak di warnet gitu. Gue mau browsing apa, lu mau nyoba software yang kayak gimana gitu, jadi kita tahu gitu. Editing lah ya, model ketimbang streaming, editing video, editing foto, itu ya kerjaan operator warnet kalau lagi gabut guys. Kalau Sableng TV bilang nggak bisa, si Iqbal bilang nggak bisa, ya minimal dia pernah ngoperatorin billing sama mainin Photoshop gitu loh. Mas minta edit foto dong, masa nggak bisa gitu kan, ketimbang layer potong-potong layer, pasti itu kejadian. Gue pernah di Wanju. Nah kayak gitu dah contohnya ya, kalian bisa cek sendiri deh cara ngecek resolusi videonya kayak gitu. Tadi yang di video ini ya, kalian cara ngecek resolusinya kayak gitu. Oke lah itu streaming, tapi kalian cek deh resolusinya segitu semua atau enggak gitu ya. Ya harusnya kalian paham ya, tadi di intro juga udah gue jelasin kenapa videonya kecil gitu ya, susah gitu. Dan untuk live streaming spam nih gue artiin, gue asumsiin kayak Sableng lagi bangunin sahur kayak gitu ya, cek lokasi gitu, lagi mandi di sungai gitu. Itu menurut gue streaming spam karena di luar konten gitu ya, bangunin sahur nih guys gitu. Tapi kalau waktu Sableng di hari-hari kayak gitu sama undangan di luar kota, contohnya di live di Pekalongan ya, pernah ya di Pekalongan, terus di mana ya, di Jawa Timur juga sih ada juga, terus yang terakhirnya di Bekasi kalau nggak salah ya, di Bekasi pas waktu diundang di stasiun TV itu, resolusinya kenapa jadi segini guys, segitu gitu, karena emang ya segitu gitu. Kalau lu coba deh HP lu apa ya, Android 5 ke atas lah, Android 5 ke atas ya, sekarang HP nggak ada dong ya yang jelek gitu, maksudnya kameranya yang jelek. Apalagi Sableng ini kameranya bagus gitu, maksudnya HP-nya tuh bagus gitu, katanya yang dapat dari kiriman dari subscriber atau apa ya, saya juga kurang tahu nih. Intinya HP-nya Sableng itu jernih banget deh, bening banget gambarnya gitu. Jadi otomatis kayaknya apa namanya, ukuran default si aplikasi YouTube itu ya segitu nih guys nih. Coba kalian live deh yang udah, ini yang bisa live langsung dari aplikasi itu yang udah 1000 subscriber ke atas ya guys. Jadi nanti kalian ini, nanti gue contohin deh, bisa disetting nggak sih resolusinya itu gitu. Nggak ada, nanti kita cek di recording screen yang gue tampilin di sini ya, kita cek. Ini karena pengaturan default dari aplikasi YouTube itu tadi guys ya. Ini contoh gue coba pakai aplikasinya nih guys, bawaan YouTube-nya. Tidak ada di situ disediakan pilihan resolusi, jadi nggak ada dipilihin. Milih gue resolusi berapa nih, gue harus streaming itu. Kalau dari aplikasi bawaannya nggak ada guys, nggak ada ya kan. Kan gue langsung live aja ya kan. Kenapa Sableng TV live sahur langsung live aja, nggak ada setting resolusi rendah gitu ya. Resolusinya yang defaultnya aja, default aplikasi itu apa ya, segitu ya, segini nih guys. Kalau benar-benar dia live ke hutan ya harusnya segini juga nih, entah mau gambarnya mau buram kayak mau yang pecah-pecah kayak mau putus, kayak dia resolusinya harusnya segitu. Jadi nggak bakal lebih kecil lagi karena udah pengaturan default dari aplikasi bawahnya gitu. Kalian bisa coba deh, bisa coba kalian ya. Nah sebenarnya dari sini sih kita udah bisa tahu guys, kita udah bisa nebak nih, nggak nebak lah, kita udah bisa bukan ngasumsi lagi lah, kita bisa menyimpulkan gitu. Jadi dari sini pun kalian harusnya sudah mengerti nih. Jika belum mengerti, kita bahas nih yang terakhirnya, terpaksa kita harus buka proses editingnya Sableng ya. Oke, kita langsung lanjut ke poin kelima, proses editing. Oke, poin kelima ini adalah poin editing guys. Kalian tonton video berikut ini ya, di channelnya Sableng aja kalian tonton ya kan, di channel Sableng. Caranya adalah pause adalah pause saat kuntilanak mulai akan menghilang gitu. Porsinya 50% ya guys dari durasi hilangnya gitu. Contohnya ini kuntilanaknya udah mulai mau menghilang gitu ya. Ini proses menghilangnya. Nah, kalian di sini nih, antara kuntilanak masih ada dan mau menghilang, kalian pause di bagian sebelah sini. Ini kuntilanak mau menghilang. Nah, di sini tuh nanti durasi di sini udah hilang. Nah, kalian pause di bagian sini gitu. Nanti kalian bakal nemuin layer
tumpukan 2 kuntilanak, kalian nanti kalau pausnya tepat di antara ini, kalian bakal nemuin 2 kuntilanak, yang satu berdiri, yang satu nunduk, dan 4 dengkul guys, 4 dengkul yang dengkulnya masih duduk di atas kuntilanak dan dengkul yang mau jatuh. Jadi kalau kalian jeli bisa pause tepat di situ, kalian bakal nemuin 4 dengkul 2 kuntilanak. Oke guys, ya itu tadi karena permainan resolusi video tadi guys, karena permainan resolusi video rendah tadi, jadi gue agak kesulitan mencari bagian mana yang editing karena resolusi yang main rendah tadi. Dan akhirnya gue nemuin ada video ini gitu loh, video Sableng duduk di atas kuntilanak ini gitu. Kalian silahkan perhatikan baik-baik, pause sampai kalian bener-bener nemu tuh kuntilanaknya bebayang ya. Itu layer ada 2 ya. Itu kuntilanak waktu berhenti itu kayaknya di screenshot, terus waktu menghilang itu screenshotnya mulai memudar untuk menutupin kuntilanak yang kedua yang mulai nunduk, yang ini ada di depan mulai memudar, hilang ya gitu. Prosesnya kayak gitulah. Kalian bisa cek itu langsung, yang jeli aja nanti kalau udah setelah video ini kalian bisa cek itu ya, nanti buktiin di sana gitu. Nih sebagian gue kasih screenshotnya nih di bagian ini gitu. Ya ini seperti trik sulap guys, menghilangkan kartu sama memunculkan kartu di tangan gitu loh. Tapi ini bukan soal kecepatan tangan, ini soal kecepatan kepala kuntilanak yang buat nunduk gitu. Jadi karena rambutnya yang hitam itu tadi menyatu gitu dengan background belakangnya yang hitam gitu. Jadi saat kuntilanak itu mulai nunduk seperti ini, itu udah kepala itu udah menyatu dengan background gitu. Jadi lebih smooth lagi sih editingnya. Jadi kesannya itu menghilang gitu, karena sebenarnya nggak menghilang sih, menyatu dengan background belakang tampilan Sableng gitu. Di belakangnya Sableng kan kebun tuh hitam gitu ya. Dia cuma nunduk gitu aja tuh kesannya udah kayak hilang gitu. Diberi sedikit durasi layer tambahan agar menciptakan efek hilang secara berlahan atau fade out. Jadi saat dia nunduk itu ada layer di depannya ya, ini kuntilanaknya udah, ini sebenarnya kuntilanaknya kan posisinya kayak gini nih, videonya ya kuntilanaknya kayak gini. Nah aslinya kan kuntilanaknya udah nunduk, ini ditambahin layer lagi gitu. Jadi saat kuntilanak udah kesini, layernya mulai ini dibikin fade out gitu, mulai menghilang set gitu. Deng, baru Sableng jatuh kan gitu kan. Jadi kayak gitu prosesnya editingnya gitu. Kalian bisa cek di situ, karena resolusi yang rendah tadi kenapa banyak yang susah nyari kesalahan si Sableng TV. Bukan kesalahan editing ya, kesalahan editing Sableng TV ini karena resolusinya yang rendah gitu. Kalau kalian zoom itu kalian cuma bakal nemuin pixel yang kotak-kotak gede-gede banget karena resolusinya yang rendah. Jadi ada potongan-potongan pun kita agak sulit banget gitu. Agak sulit menemukan patan-patan layer di situ karena resolusinya sangat rendah sekali. Ya kalau emang itu live asli harusnya kita enak gitu, karena itu bakal jernih ya. Tapi ini aktualnya memang bukan live asli ya kan guys, pakai pihak ketiga nih, pakai aplikasi lagi, pakai software lagi gitu. Dari 5 poin yang gue sebutin tadi gitu ya, gue cuman mau lurusin bahwa ya, satu, channel Sableng TV ini sangat menghibur banget. Oke guys, menghibur banget. 2, statement Sableng TV itu adalah sebuah kebohongan. Ini gue nggak nuduh men, memang kebohongan gitu, hantu, karena itu bukan hantu asli ya. Jadi kebohongannya Sableng itu cuma di hantu asli ya. Kebohongan Sableng itu cuma dia bilang hantu asli, itu nggak ada, itu editing semua. Live belum tentu tayangan real time atau dilakukan dalam satu waktu yang sama. Jadi belum tentu live itu ya gue nayangin video lagi di kebun, belum tentu gue lagi di kebun guys, bisa jadi gue lagi di kafe main gitar ya. Itu channel sebelah. Oke, ini kita lagi bahas Sableng, belum tentu kayak gitu ya guys ya. Kalau gue nayangin video live lagi di kebun, belum tentu gue lagi di kebun juga gitu. Bisa aja gue lagi di tempat tidur mainan HP atau lagi mandi sembari nunggu video tayangan gue selesai gitu. Jadi ada live delay gitu ya. Jadi belum tentu yang live itu maksudnya langsung gitu loh, orangnya juga ngelakuin itu juga, itu belum tentu seperti itu gitu ya. Walaupun live itu harusnya seperti kita tahu kan, langsung, siaran langsung gitu ya, memang harusnya kayak konser gitu, siaran langsung itu ya terjadi secara langsung gitu. Tapi di YouTube ini ada fitur yang kayak gitu live delay, maksudnya ada software yang menawarkan hal yang seperti itu. Kita bisa upload video editing, video apapun dibikin live, itu bisa guys. Jadi jangan asumsikan untuk di YouTube ya, di YouTube sendiri live itu adalah video real time yang terjadi hari itu. Kalau gue lagi di kebun ya, kalau gue lagi live di kebun berarti gue emang lagi di kebun, belum tentu seperti itu gitu guys ya. Jadi jangan anggap live sama dengan asli itu kita coret ya guys, nggak seperti itu, salah.
Live streaming menggunakan aplikasi software ya, bukan aplikasi bawaan. Yang berpenampakan di Sableng TV itu adalah menggunakan software yang berpenampakan ya, kan yang resolusinya kecil. Tadi kalian udah bisa cek sendiri, saya nggak bakal ngejudge itu gimana-gimana. Tapi kalian bisa cek sendiri yang nampak di video penampakan di Sableng itu ada resolusinya segitu guys. Mungkin kalau Sableng udah lihat video ini, resolusinya mungkin akan digedein lagi, mungkin buat matahin omongan gua kan, iya kan. Oke, yang kelima, semua hantu dalam channel ini bisa menghilang adalah editing. Semua hantu dalam channel ini yang bisa menghilang itu adalah 100% editing. Pokoknya ada benda-benda yang bisa menghilang di channelnya Sableng itu adalah 100% editing. Oke, terima kasih. Salam Explore Mystic.